Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan tentang periode klasik dan modern dengan saya Muhammad Dika Amarul Hussein. Valdo Fiandra. Selamat menyaksikan. Saya Dika Amarul Hussein. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode klasik. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yakni fase ekspansi, integrasi dan kemajuan dari 650 sampai 1000 Masehi dan fase disintegrasi 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi pada masa Bani Umayyah. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur perkembangan di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air yang sangat baik. Bangunan dengan arsitektur mengagumkan juga dibangun pada masa itu seperti Istana Az-Zahra Cordoba dan Istana Alhambra Granada. Sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini seperti Imam Malik, Imam Abu Hanif, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan non-agama mengalami perkembangan pesat saat itu. Ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain meskipun berasal dari kelompok berbeda seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster atau Majusi. Mereka sama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Sayangnya pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintah otonom di berbagai kawasan. Baik, saya Muhammad akan melanjutkan. Saya akan memberikan contoh-contoh ilmuwan pada periode klasik. Yang pertama adalah ada Al-Kindi, ilmuwan dan bapak filsuf Islam. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf bin Ishaq bin Asabah bin Imran bin Al-Ashhad bin Qais. Ia lahir di Kufa pada Kaisar 801 sampai 803. Yang kedua ada Ibnu Firnas, yaitu ilmuwan Islam bidang teknologi. Ibu Firnas adalah seorang ilmuwan dan penemu yang hidup pada abad ke-9 di Andalusia yang saat ini bernama Spanyol. Dan yang ketiga ada Ibu Sujah, ilmu Islam penurus Al-Khwarizmi, yaitu Ibnu Suza memiliki nama lengkap Abu Kamil Suja bin Aslam bin Muhammad bin Suja. Ia lahir di Mesir pada 850 Masehi. Yang keempat ada Sabit bin Qurroh, ilmuwan dan penerjemah. Sabit bin Qurroh adalah seorang matematikawan, astronom, dokter, dan filosof Islam terkemuka pada abad ke-9 Masehi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Abu Wafa al-Buzani. Nama aslinya adalah Muhammad bin Yahya bin Ismail. Namun ia lebih dikenal dengan nama Abu al-Wafa al-Buzani al-Hasib dan akrab dipanggil Buzani. Baik, saya Valdo Fiandra akan melanjutkan tentang periode modern. Periode modern 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi.
raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang mengunggah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Baik, saya akan melanjutkan contoh-contoh ilmuwan yang periode modern. Yang pertama ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi telah dikenal oleh masyarakat luas berkat temuan hebatnya, yaitu ilmuwan algoritma. Algoritma berperan penting sebagai pembuka gerbang teknologi terutama dalam bidang komputer. Terus yang kedua ada Al-Jazari. Al-Jazari, keinginan manusia untuk menghadirkan robot ternyata sudah muncul sejak abad ke-13. Konsep dasar robot pertama kali diungkapkan oleh ilmuwan muslim bernama Ibnu Ismail Al-Jazari. Terus yang ketiga ada Ibnu Firnas. Ibnu Firnas dikenal sebagai seorang ilmuwan muslim yang ahli pada bidang aerodinamika sekaligus konseptor pesawat terbang. Beliau berhasil mendemonstrasikan mesin penerbangan sederhana dengan kerangka berbahan kayu. Terus yang keempat ada Jabir bin Hayyan. Ilmuwan muslim selanjutnya adalah Jabir bin Hayyan, atau oleh orang barat dikenal dengan nama Ibnu Geber. Beliau adalah orang pertama yang menemukan dan mengenalkan ilmu kimia. Oleh karena itu beliau disebut sebagai bapak kimia modern. Dan yang terakhir yaitu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan tokoh Islam yang terkenal sebagai filsuf muslim perintis ilmu kedokteran dunia. Berkat kontribusinya yang sangat besar bagi ilmu kedokteran, beliau disebut sebagai bapak kedokteran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.